Kage meminta Boji untuk segera bergegas pergi keluar. Rupanya mereka berdua bertemu dengan Raja Despa yang meminta dan mengajaknya untuk makan pagi. Setelah itu, Kage pun terkejut dengan sebuah pedang yang dipegang Boji, yang rupanya itu adalah hadiah yang dikasih oleh Raja Despa. Singkat waktu sebelum perpisahan, Raja Despa mengatakan kalau semakin sering orang akan meremehkan dirinya, maka dari itu dia dianggap biasa saja. Dia pun memberikan pesan itu kepada Boji. Singkat waktu malam pun poek, Raja Despa dan Boji pergi ke sebuah kafe untuk makan malam. Rupanya makan malam itu adalah pesta yang diselenggarakan oleh Despa untuk Boji karena dia berhasil mengikuti ajaran dari Despa, termasuk latihannya. Tapi tiba-tiba salah seorang pengganggu berkelompok itu mendengarkan teknik Despa. Kemudian orang tersebut sedang terpengaruh minuman abok. Lalu mereka berdua pun ribut satu sama lain hingga komplotan tersebut dihajar oleh Despa dan Mubui. Rupanya dia tidak terima kalau Boji dihina oleh orang lain. Setelah itu datang Boji dengan kekuatannya, dia juga berhasil menghajar dua orang yang lainnya hingga digoleprak. Despa pun menyebutkan kalau rahang adalah bagian efektif untuk membuat gegar otak. Setelah itu Despa pun menusukkan jarum tersebut ke tangannya dan membuat nyeri. Jelas saja Kage yang melihatnya pun merasa riweuh setengah edan. Setelah itu Kage pun akhirnya menyadari Boji kini semakin hebat. Setelah pesta tersebut mereka pun pulang. Sementara itu Despa pun pergi melipir ke tempat lain. Ternyata itu semua adalah akal-akalan Despa dengan membayar orang supaya Boji terlihat hebat. Sementara itu sebelumnya Boji sudah terlatih bisa menghindar dari serangan orai piaraannya. Lalu dijelaskan oleh Bebin terhadap orai tersebut yang berhutang nyawa kalau seseorang yang cocok menjadi raja adalah Raja Daida. Singkat waktu malam pun poek ketika Kage dan Boji ngedeprok, dia pun teringat dan akan kembali ke rumah asalnya. Tapi Boji pun merasa sedih. Setelah itu Kage pun mengajaknya untuk pulang kembali. Di masa kecilnya Boji bersama Daida sering bermain satu sama lain. Akan tetapi saat usianya beranjak dewasa dan makin besar, Pangeran Daida pun menyadari kalau Pangeran Boji adalah anak kecil yang tidak bisa apa-apa sendiri. Maka dari itu dia pun diminta oleh mamahnya untuk selalu menjaganya. Selain itu, Pangeran Daida pun dipuji karena dia akan menjadi seorang raja di kerajaan tersebut. Kemudian singkat waktu, saat Boji sedang berlatih, di pinggir itu terlihat kalau Daida terlalu memanjakan Boji hanya karena lemah. Menurut Bebin, dia pun tidak menjawab hal tersebut dan mengajaknya pergi ke kota. Kemudian Pangeran Daida pun pergi ke kota. Dia pun menyamar dan menutupi dirinya dengan jubah agar orang lain tidak ketahuan. Terlihat dia pun melihat ada seseorang yang bernasib seperti itu. Dia pun merasa kehidupan itu memang kadang tidak adil. Kemudian di dalam kegelapan itu, Daida pun menyadari kalau dia menemukan seseorang bernama Marinjo yang ketakutan, tapi di belakangnya terdapat sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Dijelaskan oleh warga di sana kalau warganya itu tampak baik hati dan pandai, tapi semua itu berubah
karena ada campur tangan Marinjo. Dia pun kehilangan topeng dan berusaha dibantu oleh Daida untuk mencari topeng tersebut. Akan tetapi, dia pun dibayang-bayangi oleh warga di sana yang akan menangkapnya. Tapi sampai akhirnya, dia pun berhasil mencegah warga tersebut untuk menangkap Miranjo. Sementara itu, Raja Desa merasa riweuh setiba-tibanya. Entah kenapa dia pun riweuh dan membuat heran orang di sana. Rupanya dia mencium sebuah aroma kematian di atasnya. Muncullah ada seorang komandan kesatria dunia bawah tanah yang bernama Auken. Dia orang yang sangat kuat. Singkat waktu, Mamah Healing berencana akan menyelamatkan rajanya dan menyelamatkan Daida. Selain itu juga dia mengerahkan pasukan bersama juga Dorse. Sementara itu Domas dan Hokuro menyadari kalau tempat tersebut sedang dalam bahaya dan memiliki firasat buruk. Di sisi lain, Apeas bertemu dengan Miranjo yang sangat sedih. Setelah itu, di sisi lain, Raja Despa pun melakukan perpisahan dengan Boji karena Boji akan dipanggil dan kembali lagi ke kerajaan karena kerajaan harus diselamatkan. Diceritakan pada masa lalu, Kage dia pun bertanya-tanya terhadap Boji dan meremehkannya karena Boji tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia pun bertanya-tanya sampai Boji akan menjadi raja terbaik. Dia pun terlihat meremehkan Boji sampai akhirnya Boji pun sebenarnya memiliki kemampuan tersembunyi. Untuk saat ini dia pun latihan agar di masa depan dia menjadi raja yang terbaik. Secara diam-diam, Kage pun mengikuti perintah Bebin untuk mengikuti Boji. Sementara itu di bawah tanah, komplotan pemilik Raja Bose pun mendatangi tempat tersebut. Dia pun membebaskannya oleh persetujuan Miranjo. Dia adalah Zoku, ketua bandit. Miranjo pun beralasan kalau memang sudah waktunya mereka bandit itu bebas dan berbuat sesuka hati. Kemudian mereka pun lanjut berjalan ngapruk bersama dengan Aepas. Tapi tiba-tiba mereka akan menghabisi pemegang cermin Miranjo itu. Lalu Miranjo itu berubah menjadi berlian. Karena ancaman dari serigala itu, mereka pun memutuskan untuk berdamai. Setelah itu, Miranjo pun mengajak Apeas untuk pergi keluar dari tempat tersebut. Singkat waktu sebelum Boji dijemput oleh para ajudan kerajaan itu, ternyata mereka sudah memberikan emas kepada Raja Despa untuk membawa Boji ke kerajaan dan menyelamatkannya. Rupanya selain itu, dia juga meminta kudanya yang bernama Hakuo untuk ikut bersamanya. Tapi sudah lama tidak bertemu, Hakuo kini makin gendut dan sering makan. Maka dari itu dia pun larinya sangat lambat, ketinggalan di belakang. Sementara itu, Zoku berencana akan menggantikan tahta Raja Bose tersebut. Kemudian Auken yang akan menghajarnya kembali lagi. Tapi beberapa saat kemudian, saat Zoku akan keluar, dia pun menghajar raja tersebut hingga digoleprak. Sementara itu di sisi lain, Domas sedang mempersiapkan bersama Hokuro untuk menyerang kerajaan tersebut. Pada saat pertemuan itu, Miranjo mengungkapkan dan ternyata dia ingin menguasai kerajaan tersebut. Dorse yang mengetahui hal tersebut, dia pun merasa kesal terhadap Miranjo.
Akan tetapi Apeas mengatakan kalau dia bersumpah setia kepada Miranjo. Sementara itu para pasukan Mama Healing sedang berusaha untuk mengalahkan serigala tersebut. Termasuk Dorce pun membantunya. Terlihat Dorce pun kelelahan. Miranjo pun menyadari hal tersebut. Akan tetapi Dorce pun sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Miranjo mengerahkan monster serigala itu untuk menghabisi Healing dan para bebenguknya. Terlihat Dorce pun sedang beradu mekanik mengalahkan serigala kopet itu. Tapi beberapa saat kemudian ada sebuah gorila sekutu dari Miranjo berusaha mengalahkan pasukan dari Ratu Healing. Hal tersebut membuat kaget setengah modal Dorce dan para bebenguknya. Lalu Healing pun berusaha masuk ke kerajaan itu, tapi dihadang oleh Auken. Salah seorang di sana berusaha akan menyelamatkan Ratu Healing, tapi sayangnya dia pun harus menjadi korban keganasan Auken sampai Tigoleprak dan Modar. Setelah itu Healing pun berusaha untuk mengobatinya. Dia pun kehabisan stamina dan berusaha meminum minuman berdemek. Sementara itu di sisi lain, pasukan yang berasal dari kerajaan itu dan membawa Boji sedang berdatangan. Setelah itu Apeas pun mengobrol dengan Miranjo. Lalu dia pun ngagorowok untuk memanggil Dorce. Lalu Dorce pun sadarkan diri dan berusaha mengalahkan serigala kopet itu. Sementara itu di sisi lain, Auken sedang berusaha menyerang seorang gadis tersebut. Tapi dia dihadang oleh para pasukan kerajaan. Akan tetapi sayangnya pasukan kerajaan itu kalah dan tombak yang mereka miliki pun lepas dan patah. Setelah itu Miranjo pun mengajak Apeas untuk pergi ke dalam bawah tanah. Rupanya sebelumnya Miranjo memintanya Raja Bose untuk memiliki anak lagi, tapi dia tidak bisa. Tapi saat akan ke bawah tanah, tiba-tiba cermin ajaib Miranjo itu dicolong.